And I've been missing your voice on the other side. Do you ever feel the need to get away from me? Tunggu. Buat kalian yang lagi ngedengerin ini sambil pakai earphone atau headphone, kalian penasaran gak sih sama sejarah alat itu? Nah, sebentar, jadi bakal aku bahas di video kali ini. Jadi sejarah awalnya itu ada di akhir 1800-an atau sekitar tahun 1880 di model pertamanya. Headphone ini dulunya dirancang oleh Ezra Gillen, yaitu salah satu rekan kerja Thomas Alva Edison. Dan pada saat itu headphone ini digunakan untuk keperluan operator telepon dengan alat mendengar dan berbicara yang terpisah. Dan tahu nggak, berdasarkan info yang aku dapat, alat ini punya berat sekitar 5 kg beratnya. Wah, pasti itu yang make bakalan pegel banget sih. Selain itu, pada tahun yang tidak jauh, sekitar 1891, ada seseorang yang bernama Ernest Medicadier yang nyiptain alat namanya B-Telephone. Dia nyiptain perangkat audio in-ear pertama yang merupakan nenek moyangnya earphone, yang saat itu juga masih digunakan untuk keperluan operator. Selanjutnya, pada tahun 1910, perubahan signifikan terjadi ketika Nathaniel Baldwin menciptakan headphone dengan desain yang lebih modern dan memiliki receiver yang lebih sensitif. Namun, pada saat itu, headphone ini diproduksi massal untuk Angkatan Laut Amerika dan bukan buat konsumsi publik. Nah, baru saat tahun 1958, headphone mulai diarahkan untuk mendengarkan musik. John Coase, seseorang penggemar jazz, memperkenalkan model Coase SP3, yakni headphone stereo pertama yang dibuat khusus untuk menikmati musik. Perangkat ini menggunakan bahan kaleng dan masih bergantung pada kabel. Perkembangan teknologi nirkabel mulai muncul di headphone pada tahun 1960-an. Perangkat nirkabel pertama bekerja dengan receiver radio, memungkinkan pengguna mendengarkan audio tanpa kabel, meskipun ukuran perangkatnya waktu itu masih sangat besar. Nah, setelah itu headphone berkembang dengan sangat pesat sekitaran tahun 1960 sampai 1970. John Coase memperkenalkan desain headphone terbaru dengan ikat kepala lebih lebar dan penutup telinga yang lebih besar untuk kualitas audio yang lebih baik. Ia juga menggandeng The Beatles untuk merilis The Beatles Phones yang laris karena popularitas grup musik tersebut. Dan pada tahun 1968, Sennheiser meluncurkan HD414, headphone pertama dengan desain open back, yang memungkinkan suara dari luar tetap terdengar, sehingga pengguna tetap waspada saat mendengarkan musik di luar ruangan. Selanjutnya, transformasi besar terjadi pada 1979 saat Sony memperkenalkan Walkman. Ini adalah pemutar musik portable yang dilengkapi headphone ringan. Perangkat ini merevolusi cara orang mendengarkan musik dan menjadi ikon budaya populer pada tahun 1980-an. Teknologi Bluetooth mulai digunakan di headphone pada akhir 1990-an. Tapi pada awalnya masih terbatas di satu telinga dan fokus pada panggilan telepon. Kemudian, pada tahun 2004, hadir headphone Bluetooth stereo yang bisa digunakan di kedua telinga. Perangkat ini memungkinkan audio dikirim tanpa kabel dengan ukuran yang lebih ringkas. Inovasi terus berlanjut hingga 2010 ketika Bluetooth mulai diadopsi pada earphone. Model awal masih menggunakan kabel pendek di belakang leher. Kemudian sejak 2015 muncul earphone nirkabel yang kini dikenal sebagai True Wireless Stereo atau TWS. Nah, jadi itu dia cerita sejarah perjalanan headphone dan earphone sampai dengan bentuk yang kita kenal saat ini.
Jadi kalian juga akhirnya tahu ternyata pada zaman dulu itu bentuknya nggak sesimpel sekarang dan cuman digunain buat kebutuhan operator telepon sama militer di Amerika. Tapi untuk sekarang aku bersyukur karena bisa nikmatin teknologi yang saat ini sehingga kita bisa mendengarkan musik atau lagu yang kita suka secara personal dan tanpa ngeganggu orang lain juga. Baik itu lagu mellow, lagu happy, atau apapun yang kita suka. Oke, sekian penjelasan dari aku. Sampai jumpa di lain pertemuan. Dadah!